Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengawasan ahad pagi ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin semoga kawula dherekaken mujahaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karahmatan barokah saha hidayahipun dumateng kula lan panjenengan ing saengga wonten ing kalodhangan enjang menika saged sesarengan injil menika nglampahaken pangaosan ahad pagi ing enjang menika. Ingkang salajengipun salam sarta selawat mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebrangga para sahabat, para penderek ingkang tansah istiqomah wonten risalah lan tansah urung ati Islam. Bapak Ibu jamaah pengajian ahad pagi ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kangge merwakani pengaosan wonten ing enjang menika, semoga kita niataken sesarengan ganti wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti nyanyuwun sehdhitanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi lampahipun pengaosan ahad pagi ing enjang menika saged kalampahan boten wonten aras tugas napa awit ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing enjang menika pengaosan ahad pagi badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Ustaz Jazali Fatih. Kamila saking menika karangge ngrangkakaken wekdal kawula aturaken sapetanipun dumateng Ustaz Jazali Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada.
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والعاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ويل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والتين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إنا أنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والتين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysallahu biahkamil hakimin. Surat Al-Fajr wal fajri walayalin asyr. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dhil awtad. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbika labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahul dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa a'udzu bika min hali ahli nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. William Ewart Gladstone, Perdana Menteri Inggris tahun 1809-1898, menginstruksikan kepada dunia sekuler, percuma kita memerangi umat Islam
dan tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka. Baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkanlah ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Setelah perang salib dan umat Islam kalah, maka dunia dikuasai oleh orang kafir sampai hari ini. Mereka takjub kenapa Islam bisa bertahan selama 1353 tahun sejak Rasulullah menjadi Rasul. Nah, ternyata rahasianya di dalam Al-Quran ini. Itulah kenapa setiap kajian selalu kita mulai dengan tadarus Al-Quran untuk agar semakin yakin hanya Quran saja, semakin cinta kepada Al-Quran. Terus terang Bapak Ibu, saya kebacut yakin membabi buta dengan Al-Quran. Saya kebacut yakin membabi buta dengan Al-Quran. Liane minggir. Meskipun harus dibunuh, insya Allah mati syahid. Apa kata Quran, itulah yang saya yakini. Apa kata manusia adalah sampah. Sampah itu nek dingu bosok jadi racun. Sekarang orang do keracunan sampah-sampah ilmu yang tidak membenarkan, tidak mengamalkan Al-Quran. Buktinya ya hari ini do keracunan kabeh wong salam diwapusi bola-bali nganti kaya ngono iki dibela. Seluku-seluku bathok-bathoke si Roman yang di ning Solo yang apa to jane? Kode yang Solo ki ning apa? Preman Tanah Abang barang ngoyo-ngoyo niliki kancane yang Solo. Ki sak kelas berarti dhisik tau dinyebut. Nggih. Si Rama menyang Solo lele Pak Juwendit wong mati nek obah nek urip ya kuwi agamane ngene ku agamane iki dhuwit mendem kabeh anggere kecentok dhuwit kabeh ditukul lutut meskipun hafal Quran apa sing ora hafal Quran meskipun profesor doktor meskipun duwe universitas sak goleleng sak alam donya cekoki dhuwit mendem kabeh ngoten nggih napa nggih ngoten niku. Maka tanamkanlah Al-Quran Bapak Ibu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran karena dia nanti di hari kiamat akan datang untuk menolong, memberi syafaat, menemani kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Li ashabi marang sahabat-sahabat Quran. Bersahabat, dijak mat-matan, dijak gelenian dengan Al-Quran. Bukan yang lainnya, karena menemani kita nanti mulai di alam barzah sampai di padang mahsyar di sirat adalah Al-Quran itu. Maka
kadang-kadang ketika pengajian dimulai dengan tadarus ayat-ayat pendek surat Ismail, akeh yang tidak berkenan. Kaya tang cilik kaya TPA wae kon ngapalke itu sama ngoten nggih. Mun apa dereng? Kudu wis lancar dulu. Kuliah mubeng wae babut-babut orang-orang. Kuliah al-kafirun niku lho. Nggih. Ora rampung. Masyaallah. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurlah Bapak Ibu, malam pagi ini kita bisa belajar bersama-sama lagi. Ingkang badhe kita sinau surat Al-Fajr Bapak wau. Sarep jam 7 kita. Janjine setengah 7 ngoten nggih. Sing penting rampunge tepat nggih. Perkara kawit wiwitane mundur apa-apa. Nek sing penting rampunge tepat. Surat Al-Fajr ini sangat erat hubungannya dengan wa tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Wa tangdur sawangan, undur lihatlah. Tidak harus dengan mata kepala, diangen-angen, dianalisa, dimatke ma qaddamat sing wis liwat. Kelakuan perbuatan kita yang sudah lewat, angen-angenan meneh. Analisa, dievaluasi, lihat untuk agar kita nanti bisa lebih baik amal kita pada hari Ghadan, hari esok. Hari ini, hari kemarin yang kita cermati, kita evaluasi, hari ini kita analisa lagi. Oh ini kurang, ini harus diperbaiki, sehingga nanti pada waktu yang akan datang kita lebih baik. Hari kemarin yang telah lewat, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan suntuk, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga menjadi fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tetapi summa radadnahu asfala safilin akan menjadi makhluk yang paling hina ketika manusia dikendalikan oleh hawa nafsu. Ulaika kal an'am, bahkan mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih ganas, lebih jahat dibanding binatang ketika manusia sudah dikendalikan hawa nafsu. Di dunia binatang tidak ada harimau yang membentuk pasukan angkatan perang untuk menyerang harimau yang lain, tidak ada. Di dunia binatang tidak ada binatang sing korupsi, enten betul? Betul enten. Di dunia binatang tidak ada binatang yang ikut aliran sesat. Wah sapiku kena aliran sesat kan nggih. Sapiku saiki mlebu Syiah, enggak ada. Di dunia binatang itu menyiapkan jiwa raganya siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh aturan dari yang lain. Surat nomor 3 ayat 83 Ali Imran. Apa ghairu dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah yang kamu ikuti, yang kamu peluk? Walahu, dan kepada Allah aslama Islam. Aslama do mlebu Islam, do menjadi Islam. Man, siapapun fisamawati yang ada di segala penjuru langit, 7 lapis langit, wal ardi dan bumi. Tau'an wa karhan, baik mereka karena tau'an taat, sadar, atau karhan, atau mau tidak mau, atau terpaksa. Jadi dunia binatang itu semuanya Islam, semuanya patuh kepada Allah, nggak ada yang membangkang. Hanya manusia dan jin ada yang manut sedikit. Wa katsirun min fasikun, kebanyakan dari orang
manusia dan jin ini fasik, bahkan kafir. Fasik itu kafir sing isih rapati durung dadi. Kafir yang durung dadi. Nanti kita bahas itulah nafsu lawamah nanti. Ini pengantar ke sana, mengendalikan hawa nafsu. Kalau jadi nafsu amarah itu, fasik kuwi waya ngaji-ngaji, waya tadarus, waya poso-poso, waya mendem, waya joget. Ngoten nggih. Itulah yang nilainya 100 ya. Wah wong kayak gitu. Kayak kuwinya juragan ngono dadi wong iki wong kok jujur kaku nih kaya lenggis. Ora gelem percaya karo liyan Quran ngoten nggih. Halo. Napa? Nggih ngoten niku wae. Semua binatang, semua makhluk ini tunduk kepada Allah. Wong tawasul waturaken ben jelek. Teori komunikasi semakin jelek itu semakin paham. Mulanya iklan itu digawe jelek iki. Nek saya kelingan terus. Ben kelingan itu yang penting kok meskipun jelek. Sapi nggih, bola-bali contohipun menika. Sapi dalam ya Allah bagianmu suket sendi dawuh. Sak jeke urip itulah aslama. Orang kepengen ngicipi soto, ngicipi bakwan, betul pengen misalnya. Itu dunia binatang, dunia manusia. Sapinya itu dipangan, orang bakwan ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan. Di dunia binatang yang LGBT. Kata sapi LGBT buat benar. Ngerti bedanya mau mana kamu bisa. Jangan betina binatang bisa beda. Menurut saya malah rasa beda deh. Di dunia binatang tidak ada binatang nek golek pangan ditumpuk-tumpuk di persediaan sesuk. Sapi kan nek dingon parek mulai terus turu wis. Ora sambil kok suka disunggi kok bengi pagi udah tunggu. Padahal nggak punya kalau ya kalau karo kalah sing ora duwe. Kan seorang Tuhan kalau maka akal jangan dituhankan, dia bukan Tuhan. Ketika orang sudah diperbudak oleh hawa nafsu, Tuhannya adalah hawa nafsu, Tuhannya adalah akal pikiran. Ketika akal pikiran sudah jadi Tuhan, kabeh menjadi Allah. Itu dunia. Binatang kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat Al-Quran. Tidak kesulitan. Surat An-Naziat kira-kira. Wa amma man khafa wa amma anakul khafa wong sing wedi. Makoma posisi, makoma kedudukan. Rohnya orang yang tahu, orang yang makrifat kepada Allah, tahu kedudukan Allah. Otomatis dia tahu kedudukannya sendiri. Pangkatnya dia tahu. Wa nahalan nyegah anafsa nafas itu diri, nafsun itu ego, nafsun itu aku. Wa nahan nafsa menahan dirinya, menahan egonya, akunya.
Anil hawa dari hawa. Hawa itu keinginan. Keinginan itu tidak ada batasnya. Maka menjadi istilah hawa nafsu. Hawa keinginan, nafsu ego, nafsu diri, nafsu aku. Yang penting keinginanku, cita-citaku harus berhasil. Meskipun harus menghalalkan segala macam cara. Yang penting anakku jadi wapres, mantuku jadi gubernur. Aturan, yo ganti kok aturan dari dhewe kok ganti kira wae ngoten nggih. Aturan kan gawean kita sendiri. Nah, ini gawe dhewe itu salah mboten? Ya ora gawe dhewe kita lagi. Itulah demokrasi ngono lho, Dul. Pak Kandani. Demokrasi ya, sekarang ini hasilnya nyaman kita nikmati bersama. Wabur adur lagi. Ini aturan Allah nggak mau. Katanya Indonesia jatuh pada Islam merusak dari ini. Pintar mana dia dengan Allah? Pintar dia mengenai. Itu ketika hatinya sudah buntu, sudah akalnya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Tidak mengendalikan hawa nafsu, tetapi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dihormati, di dalam perjalanan spiritual manusia, oleh Allah kita dikasih potensi, dikasih bekal, dikasih modal. Wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dikasih modal, dikasih kolbu dan nafsu. Ini disuruh kerjasama antara kolbu dan nafsu. Kemudian ketika orang tidak mampu mengelola kolbu dan nafsunya, pasti dia akan tersesat hidupnya. Nafsu itu karakternya, watak ciri wancine nafsu di dalam kitab Madarijus Salikinya Imam Ibnu Qayyim. Karakter nafsu, fa innan nafsa jahilatun dhalimatun tabuha al-kasalu wa isaru syahwati wal batolati wa hiya mamba'u kulli syarrin wa ma'wa kulli su'in wa ma kana hakadha lam yasdur minhu khairun wala huwa min syaknihi. Pamongko inna sak temene nafsa, nafsu, diri, aku, ego, jahilatun, geblek alias bodoh alias pengung alias pekok. Zolimatun, zolim, ngawur. Nah, ini ada di dalam diri kita, Pak. Wafi anfusikum apalah tubsirun. Allah berkali-kali kan dilawak kok ora mbok sinau iki to, sok. Ora mbok gagas. Sing mbok sinau kok ngapalke buku tasane donya kok apa? Sing mbok sinau bahasa Inggris kok apa? Ekonomi ya apa? Kuliah ujian kedokteran. Fakultas kedokteran lah kok bareng dadi wong urip kok ujian ekonomi ora nggih. Lah ekonomi ini megah-megah. Gua kok itu dipelajari agar gua golek gawean ngoten nggih. Nek untuk gawean terus entuk duit. Nah, niku apa maca abang itu. Judulnya kan niku. Nek wis duit gua apa? Gua nyekolahke anak, ngragati anak sekolah. Ben pinter, ben lulus. Nek lulus entuk ijazah nek ora palsu nggih. Cak niki wae kok ora ngerti wong Solo. Entuk ijazah golek gawean sik.
golek gawean, nek gawean entuk duit. Duit nggo apa? Nggo ngrakati kase sekolah golek ijazah, golek gawean. Gawean sik kok duit. Entuk gawean golek duit. Duite nggo apa? Ngrakati sekolah. Sekolah nggo apa? Golek gawean. Gawean nggo apa? Golek duit. Mubeng terus. Sapa ngoten iku? Enak berapa? Sobat sifat. Orang gagas mati, mati dia orang. Mati ora obah, mati kita ora obah kok digagas. Wong mati ora obah kan digagas. Mana nggih? Paham nggih? Do you know? Yes. Kalau Pak hitung, nah. Nafsu itu ciri-wantine budu dolim tobuha al-kasalu. Ciri-wantine tabiatnya al-kasalu beler. Mereka beler pegahan, males, keset. Wa isaru syahwati nuruti syahwat, nuruti keinginan. Yang penting tujuanku tercapai. Wal batolati cenderung kepada hal-hal yang batal yang dilarang. Wahia lan utawi nafsu kuwi dhewekne mambamu. Pernah mendengar madrasah Mambaul Ulum zaman kerajaan Solo dulu? Itu kan universitasnya kerajaan waktu itu. Mambaul Ulum itu sekolah topnya kerajaan Solo. Senior-senior kita, kiai kita dulu lulusan sana itu. Wahya mambau dia adalah sumber kulli saring semua kejahatan. Wa ma'walan susuh sarang tempatnya kulli su'in setiap kejahatan kejelekan. Wa makana hakada wa malam ora kana ana hakada sing kaya ngene iki lam yasdur tidak akan simpati minhu khairun tidak akan munculkan, tidak akan menghasilkan kebaikan. Walau ini tidak ada lain karakternya kecuali hanya itu. Itu ciri wanci hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu untuk alat hidup manusia, bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang tidak punya nafsu, bapak itu kesini, mau orang dadak siram sik nggih. Kok dadak bersiram, dadak milih kelambi sing niku, dadak milih kudung sing niku. Inilah nafsu kita. Salah ketemu Pak Jazuli ada nggih? Lah nggih. Ini yang positif. Nek kan di nafsu ya, oh nggak tahu status ya ket menae kok. Lambini ya sini ini baik, ben. Kalau tidak ada nafsu, sekolah tidak sebagus ini. Tetapi nafsu tidak untuk dibunuh, untuk dikendalikan. Jadikan alat agar hidup kita menjadi indah. Tidak malas, tidak benar, tidak zalim, tidak bodoh. Tidak hanya mengikuti syahwat. Maka pertama kali manusia ketika dikasih hawa nafsu harus selalu dikelola. Maka ada istilahnya manajemen kolbu itu. Antara kolbu dan nafsu itu dia selalu berperang di dalam diri manusia. Kadang-kadang kolbunya yang menang, kadang-kadang nafsunya yang menang. Pertama kali nafsu amarah bisuk surat nomor 12 ayat nomor 53. Surat 12 adalah surat Yusuf. Surat Yusuf ayat nomor 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. 53. Wa malang ora ubari bebas, ingsun bebas. Nafsi sangka hawa nafsuku.
tansah sak temen banyak pangapurane, Rohim banyak kasih sayangnya. Singgot balaghah cara ulama ilmu bahasa Arab. Kabirun gede, kabir gede banget. Tawilun dawa, tawil dawa banget. Rohimun penyayang, Rohim maha kasih sayang. Nabi Yusuf dia berhasil untuk mengelola hawa nafsunya. Tetapi kita harus paham bagaimana agar kita bisa mengelola nafsu ini. Contoh Nabi Yusuf sejak kecil sudah ditempa oleh ujian berat, cilik dikerubut sedulure, harus dipateni terus dilebokke sumur. Ternyata inilah cara-cara untuk bisa mengelola, mengendalikan hawa nafsu. Harus dengan perjuangan yang dahsyat, tidak mengenal menyerah. Cilik siji dikerubut sedulure kabeh, Masya Allah. Kemudian ketika sudah bebas, ditemukan oleh pedagang itu, didol jadi budak, menjadi hamba saya, memiliki dirinya sendiri. Jadi perbudakan di Arab Saudi itu dia tidak memiliki dirinya. Budak niku nek nyambut gawe sing berhak ngepek hasilnya adalah budakannya. Dia yang bekerja, bisa diperjualbelikan. Dan pangkat manusia tertinggi ketika kita berhasil menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Karena Rasulullah sendiri pun pangkat tertingginya adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasul itu budaknya Allah, hambanya Allah. Artinya ketika dia menyadari mempunyai nafsu amarah ini, dia bisa menetapkan diri, ini harus saya kendalikan. Saya hanya kepingin menjadi hamba Allah. Budak niku nek nyambut gawe orang ngarep-arep opak. Ketika manusia sudah menjadi hamba Allah, ketika dia berbuat apa saja tidak mengharapkan dari Allah. Meskipun pahala, tidak mengharap pahala. Ini ketika orang sudah tinggi imannya, sudah tinggi ikhlasnya. Karena dia yakin saya ini hamba Allah. Hamba itu tidak boleh menuntut upah dari budakannya. Tetapi karena juragan kita itu maha kaya raya, maha pengasih, maha penyayang, meskipun kita tidak mengharapkan, sebelum meminta sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia digoda oleh istri sang raja Mesir waktu itu, Nabi Yusuf berhasil untuk mengendalikan hawa nafsunya, meskipun janjane deweknya itu juga berminat. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Walan lakot teman-teman hammat Mesir, dia si wanita itu bi kepada Yusuf, wa hamma, dan Yusuf pun punya minat biha dengan si wanita itu. Karena ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu wong lanang tertarik karo piyai putri, piyai putri tertarik karo nah ini sing payah itu repot. Wong lanang itu itu wayu, ngoten nggih Pak nggih. Melarat rapopo, bojo rapopo, sing penting wayu. Wong lanang sini, wong lanang itu nek golek bojo sing penting wayu, bojo rapopo, miskin rapopo. Nek wong piye putri ya piye Pak? Elek rapopo, tuwek rapopo, sing penting duwite jujur. Itulah hawa nafsu. Nggih. Padha kula nggih wong tadi. Nah, malaikat ini betul-betul itu. Artinya ini kita kenali watak dasar kita ini. Dari signal itu kemudian dikendalikan dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala niku. Nabi Yusuf pun ngakoni, aku ora keluar karo nafsu aku jan iki ya sir ngoten lho. Tapi saya dirahmati ilham rahimah Rabbi, Allah sayang kepada saya sehingga saya bisa mengendalikan diri. Sehingga Nabi Yusuf tidak sombong, tujuannya aku kok sing diganggu karo wong ayu. Upomo. Ya aku 12 kali. Tidak begitu Yusuf. Itulah bisa mengendalikan hawa nafsu. Wah mau ubah nasihat saya ini punya nafsu ya, tidak terlepas. Orang terus, aku ini calon nabi kan digodho wong ayu aku ya iso. Tidak begitu. Tapi dia tetap menyadari. Kemudian nanti kalau orang sudah berhasil mengendalikan hawa nafsu amar ini, maka dia akan melanjutkan perjalanan spiritualnya menjadi nafsu lawwamah. Surat nomor 75. Orang Jawa mengatakan nafsu alu wamah katanya. Ya rapati salah meskipun harus diluruskan. Surat nomor 75. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah menjelaskan tentang nafsu ini saking pentingnya, maka pakai sumpah, pakai priukuh. Saya bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini ada di dalam diri manusia yang suka mencela dirinya sendiri, madani awake diri. Getun. Tetapi ya ora kapok. Mensan ora kapok. Ini nasibnya orang yang sudah di pertengahan ini untuk menuju nafsu mutmainnah nantinya. Orang nafsu lawwamah kuwi dia nek dadi wong apik, wong isih enom, wong enom ki patute dugal ngoten nggih. Wong isih enom sampeyan tobat kira wen. Mosok cah kok beneng omah, gondelan tak kene borne. Cah ki ya jangan dicili ngombe udut, kan enom kok kaya ngono iki cah enom. Ini nafsu lawwamah. Dia sering berbuat baik, tetapi juga masih takut, masih eman-eman kalau tidak menikmati maksiat, masih ada kesempatan. Maka pada tahapan seperti ini banyak manusia yang terombang-ambing oleh nafsunya sendiri. Arep maksiat wedi neraka, nek arep melu-melu wong apik kok dadak ora sok bebas. Masuk kon salat terus kan yo ora iso. Yo cangkem yo wayahe maksudnya semua obat dirowen. Ini yang dibayangkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf tadi itu. Ayo saiki pateni wae ngene sana ku diapusi bapak nggawa getah wedhus tangani terus sampai dia sebenarnya tobat. Itu lawwamah namanya. Wong iki ada kesempatan. Maka pada level ini banyak manusia yang terombang-ambingkan oleh dua kubu tadi, dua kutub tadi. Arep dadi wong apik rekoso men, nek dadi wong elek mosok wong elek terus. Wedi neraka, nek swarga kok rekoso men. Maka terus mulai ya saiki korupsi ra apa-apa. Sing penting duit iku munggah ya masjid, ngono nggih. Mulane masjid apik-apik ning desa niku nek arep godho kae untuk sumbangan duit sing berwuduk niku. Niki niku lho, nyolong ra apa-apa, sing penting dienggo ngamal. Engko dienggo umroh, dienggo kaji kan al-ajrul mabrur la sadasa ilal jannah. Nggih. Maka banyak di sini banyak sing do jeglek. Bisa jeglek? Ngerti genjele ngerti stroke, ngerti nggih. Soalnya dia ambigu, bingung.
suka ya nek arep mandek ya ora kosong niku. Nek sing nafsu amarah tadi niku malah orang mati-mati niku wong. Malah metegek terus. Iki apik sehat. Sebenarnya enggak mati kok, malah orang soal semua dilampiaskan, tidak ada beban di sini. Pengen maling, pengen bohong. Sana sudah 6.000 gitu kan ya? Bila sangka, yo tekis mawon. Aroma apa? Aroma mukanya itu tidak ada rasa. Oh, semangka soalnya itu jadi nopo. Amarahnya sudah top, malah apa itu. Nah kemudian nanti kalau kita berhasil memenuhi nafsu menjadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah mulai tenang, mutmainnah. Satu akar kata dengan tomak ninah. Nek sholat itu kudu tomak ninah, ora sholat kok koyo ngono iki to lele. Sing tomak ninah ngono lho. Itu satu akar kata. Kemudian bizi billahi tatmai nul qulub, satu akar kata. Wae nafsu yang sudah mulai tenang, mutmainnah. Nafsu ini dia sudah mengarungi itu mulai dari wong brutal. Terus jadi wong dak nyambi kok sing nomor loro. Nek pas dadi umat ngono ya jam 2 wis nyang masjid adzan yo. Kok kesuwen adzan. Enten bener. Kadang-kadang iki kok pas rek dhewe to. Kulo di dodokan iki rumah iki oh iya to. Ini lagi dadi umat. Nek lagi nyang jam 2 lagi tani. Ini nafsu lawang tadi. Tapi lama-lama ketika orang sungguh-sungguh dipanggil oleh Allah untuk kembali yang benar, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Kamu berkelana di dunia ini dari sana ke sana kuaben kok alami wis saiki ikhlaso. Nek cara wong Jawa pun menek pun semerek. Itu mutmainnah. Udah mengerti nopo hirup ikutnya dunia, jungkir baliknya orang hidup di dunia. Soalnya ini mulai sadar orang ini ketika dia sungguh-sungguh, karena dunia di dunia macam itu. Nah, orang sugih, malah kui paling korupsi kan ya. Korupsi kok bejar alah itu buta jono kok. Itu nek sugih nek larat diecek diwiwi kok. Itulah dunia. Kau nek isih nang mesti mangke, oh wis salat ra kuat jadi ini. Kau nek nanti tua rupayu kasep apa tua. Itulah dunia. Sehingga dia tidak peduli dengan apa kata dunia. Dia sudah menemukan jati dirinya, mutmainnah, meskipun godaan, cobaan, ujian hidup tetap ada. Selama orang masih hidup, ujian tetap masih terus menerpa. Karena memang dunia darul balak, dunia adalah tempatnya orang diuji, tapi dia sudah menang. Dia supaya menunggu. Dia dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan, dia ridho, mardiyatan, Allah juga ridho. Dia ridho dengan takdir Allah, raditu billahi robba, mengarungi hidup yang kaya apapun, enggak apa-apa. Karena saya ini adalah hamba Allah, saya budaknya Allah. Allah tidak mungkin tego tegel dengan hambanya. Yang penting saya jangan dipecat dari hambanya. Itu yang penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita batal menjadi hamba Allah. Karena kalau kita batal menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba iblis. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah tak Ratu Yasinan ini. Orang nyambung begini surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah tak butuh syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Allah tak butuh syaiton, jangan menghambakan diri kepada setan.
Jangan menyembah setan. Kalau orang batal jadi budak Allah, dia akan diperbudak oleh setan. Dia akan menghambakan kepada setan. Maka orang yang mutmainnah, yang penting saya masih sah menjadi hamba Allah, tidak batal menjadi hamba Allah. Kalau dia bekerja bukan untuk mencari rezeki, itulah budak. Budak di Arab dulu nyambut gawe, rezekinya bukan untuk dirinya, untuk juragannya. Kalau dia bekerja bukan untuk mencari rezeki. Kenapa? Saya bekerja adalah perintah juragan saya. Sehingga nanti kalau orang rezeki, ya tenang orang ngarep-ngarep. Nah itu dia bangga bisa caos bulu putih dengan juragannya. Itulah hamba Allah yang sudah mutmainnah. Tapi dia yakin bahwa juragannya itu kaya raya luar biasa, mempunyai jagat dunia langit. Tidak mungkin dia akan ditelantarkan. Bahkan sebelum meminta dia sudah dicukupi, itu budak Allah. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib yaj'alhu makhraja. Jadi kalau orang sudah bundel kepada Allah, bekerja karena perintah Allah, tidak maksiat karena larangan Allah, ya sudah. Kalau dia dikasih oleh juragannya, disyukuri. Nek kurang disyukuri, kalau lebih nek kurang disabari, kalau lebih disyukuri, sudah beres. Maka gitu ya, tenane. Maka ini perjalanan spiritual ini harus kita teruskan. Tidak mandek di bulan puasa. Puasa Ramadan kuwi berpuasa kuwi tidak hanya Ramadan yang sepanjang hidup, untuk berpuasa dari barang-barang yang haram. Sehingga nanti kalau kita sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi karena kita ini masih marutingal, persembahan kita masih marutingal, masih samar, masih semelang nek diarani. Sehingga setan manusia, sehingga dia tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakuli fi ibadi, bergabunglah kepada hamba-hambaku. Kalimatnya ibadi. Ada ibadun, ain, ba, alif, dal. Ada abidun, ada abdun, ada abidun, ada ubadun. Maksudnya nggih? Nggih mboten mawon. Yang musyawarah ini ngaku badara. Sulit akan malaikat wis tau krungu. Nah ini ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baqarah 188. Yang akan dijawab oleh Allah adalah ibadi, bukan abidi, bukan abidi, bukan abdi. Lah ini mutmainnah fakuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh-soleh, itu namanya ibadun. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat nomor 25 ayat 63. Ibadur rahman, ibadun. Maka bergabunglah kepada hamba-hambaku yang soleh. Ulai kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina. An-Nisa 69. Bergabung dengan orang-orang baik, buat tuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini finalnya, endingnya akan mendapatkan jannah Allah. As-shaumu nisfus sabri, puasa itu setengah sabar. Was-sabru jazaa'ul jannah, sabar pahalanya, balasannya adalah jannah. Bapak Ibu yang terhormati, nafsu amarah kita cermati. Nek duwe karep, sadarlah ini saya sedang diperbudak oleh setan, oleh nafsu amarah ini. Kemudian nanti lembut, semakin lembut ini dari sitok daknya itu wau. Ada dadi wong apik terus kaya KPN. Enak sak gegolek mosok wong dialek terus, sehingga dia bergejolak ini berperang. Fa'al hama ujura wa taqwa, berperang.
Kemudian terus kita merapat kepada Allah sehingga menjadi nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah, fadkhuli jannati, masuklah kepada hambaku yang soleh dan masuklah kepada surgaku. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana. Taqabbal minna siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sholatana wa qira'atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ilahana wa ya sayyidana waqtim lana bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepas mengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la